Selamat pagi anak-anak. Berjumpa lagi dengan Ustazah dalam pembelajaran tematik. Sebelum pembelajaran dimulai, hayya binana dadarsana biqiraatil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, langsung saja untuk pembelajaran kali ini silakan menyimak video ini hingga selesai. Oke, bertemu lagi dengan Ustazah pada tema 3. Subtema 2, pembelajaran 1, 2, dan 3 tentang wujud benda. Silakan Anda sekalian untuk membuka buku Bu Pena halaman 26. Sudah? Ayo ingat kembali. Informasi merupakan sebuah berita atau kabar tentang sesuatu. Selain dalam teks, kita dapat menemukan informasi dari sebuah gambar. Untuk menemukan informasi dari sebuah gambar, kita harus memperhatikan terlebih dahulu gambar tersebut dengan seksama. Nah, setelah itu kita menuliskan ciri-ciri yang terdapat pada gambar. Kita dapat menggunakan kosakata yang baku dalam menuliskan informasi dari sebuah gambar. Selanjutnya, yakni membuat simpulan dari teks percakapan tentang wujud benda. Informasi dapat ditemukan dari teks percakapan. Teks percakapan itu apa sih, Ustazah? Teks percakapan merupakan teks yang berisi pembicaraan antara dua orang atau lebih mengenai suatu topik. Kalau topik itu apa sih, Ustazah? Topik artinya inti dari pembahasan. Misalnya saja kali ini kita akan membahas tentang wujud benda. Informasi tentang wujud benda dapat diperoleh dari teks tersebut. Nah, setelah itu kita dapat membuat simpulan dari teks tersebut. Simpulan merupakan pendapat terakhir berdasarkan uraian sebelumnya. Oke, selanjutnya membuat simpulan dari teks hasil pengamatan wujud benda. Simpulan merupakan hasil akhir dari uraian sebelumnya. Kita dapat membuat simpulan teks hasil pengamatan, misalnya saja pengamatan pada percobaan tentang wujud benda. Pada percobaan tentang wujud benda, kita dapat mengamati sifat-sifat benda. Kita mencatat hasil percobaan, dan catatan hasil percobaan tersebut dapat disusun menjadi teks hasil pengamatan. Nah, bertemu lagi dengan pembelajaran yang paling kita tunggu-tunggu, apalagi kalau bukan matematika. Hari ini kita akan mempelajari tentang kesetaraan satuan jarak kilometer dan meter. Apakah kamu mengetahui berapa jarak dari rumahmu ke sekolah? Jarak dari rumah ke sekolah dapat dilihat pada odometer dari sepeda motor atau mobil yang kamu tumpangi untuk berangkat ke sekolah. Odometer itu apa sih, Ustazah? Odometer adalah alat untuk mengukur jarak yang ditempuh oleh suatu kendaraan. 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Nah, silakan Ananda membuka buku Bu Pena halaman 27 ya. Di situ terdapat sebuah gambar jarak rumah Dedi ke sekolah serta rumah Komang ke sekolah. Jarak rumah Komang ke sekolah yakni 2 km 100 meter. Sedangkan jarak rumah Dedi ke sekolah yakni 1 km 320 meter. Pertanyaannya, tentukan kedua jarak tersebut dalam satuan meter. Pertanyaan yang kedua,
Tentukan jarak rumah Komang ke rumah Dedi bila melalui sekolah dalam satuan meter. Penyelesaian. Yang A, jarak rumah Komang ke sekolah yakni 2 km 100 meter yang apabila dirubah menjadi satuan meter yakni 2 dikali 1000 meter ditambah 100 meter. 2 kali 1000 meter sama dengan 2000 meter ditambah 100 meter. Wah, hasilnya yakni 2100 meter. Jadi, jarak rumah Dedi ke sekolah yakni 1 km 320 meter jika dirubah menjadi meter yakni 1000 meter ditambah 320 meter. Hasilnya 1320 meter. Nah, untuk penyelesaian soal B, yakni jarak rumah Dedi ke rumah Komang melalui sekolahan, yakni 2100 meter ditambah 1320 meter sama dengan 3420 meter. Selanjutnya, memecahkan permasalahan sehari-hari tentang jarak. Ayo ingat kembali bahwa jarak merupakan ukuran panjang lintasan yang kita tempuh. Jika kita melakukan pengukuran jarak, artinya kita melakukan pengukuran panjang lintasan. Satuan jarak yang sering kita gunakan sehari-hari yakni kilometer dan meter. Perhatikan contoh permasalahan sehari-hari tentang jarak berikut ini. Sebelum berangkat ke kantor, odometer sepeda motor ayah menunjukkan angka 5.285 km. Seperti pada gambar di bawah ini. Berapa meter jarak yang ditempuh ayah dari rumah ke kantor? Penyelesaiannya. Kita dapat menentukan jarak tempuh dengan cara menghitung selisih angka yang ditunjukkan pada odometer. 5.285 dikurangi 5.280. Hasilnya 5 km. Nah, 5 km ini kita kalikan 1000 agar kita bisa merubah hasilnya dalam bentuk meter. 5 dikali 1000 meter sama dengan 5000 meter. Jadi jarak yang ditempuh ayah dari rumah ke kantor menggunakan sepeda motor adalah 5000 meter. Selanjutnya pada pembelajaran SPDP kali ini kita akan mempelajari tentang gerak lemah dan gerak kuat. Pada pembelajaran sebelumnya, kamu sudah belajar tentang macam-macam gerak kepala dan tangan dalam tari. Nah, sekarang kita akan mempelajari gerakan kuat dan gerakan lemah pada gerakan kepala dan tangan. Gerak kuat adalah gerakan yang dilakukan dengan tangan yang kuat. Adapun gerakan lemah adalah gerakan yang dilakukan dengan tenaga yang lebih lemah. Perhatikan contoh gerakan kuat dan lemah berikut ini. Oke, pada gambar yang pertama merupakan contoh gerakan lambat, yakni gerakan kupu-kupu terbang dan gerakan menggeleng kepala. Adapun gambar yang kedua, yakni contoh gerakan cepat. Gerakan kedua tangan naik turun dan gerakan kedua telapak tangan diputar merupakan contoh gerakan cepat. Selanjutnya, pembelajaran PPKN. Kali ini kita akan mempelajari tentang manfaat sikap tolong-menolong. Tolong-menolong dapat dilakukan di rumah, di sekolah, dan di lingkungan masyarakat atau dimanapun kita berada.
Tolong-menolong dapat kita lakukan mulai dari hal-hal kecil. Misalnya saat di rumah, kita dapat membantu ibu merapikan tempat tidur atau membantu adik mengerjakan tugas sekolah. Saat di sekolah, kita dapat menolong teman yang terjatuh atau membantu guru membersihkan papan tulis. Menolong orang lain merupakan perbuatan terpuji yang sesuai dengan pengalaman sila kedua Pancasila yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Saat menolong, kita tidak boleh membeda-bedakan suku, agama maupun ras agar kerukunan tetap terjaga. Nah, di bawah ini telah Ustazah rangkumkan manfaat sikap tolong-menolong. Yang pertama, dapat meringankan beban orang yang sedang kesusahan. Yang kedua, meringankan pekerjaan orang lain. Yang ketiga, mempererat hubungan antar sesama. Dan yang terakhir, yakni menumbuhkan rasa persaudaraan. Baiklah, untuk penugasan silakan Ananda sekalian mengerjakan Ayo Berlatih halaman 28 muatan matematika, poin A nomor 1 sampai 5 saja. Dan kerjakan Ayo Berlatih halaman 35 muatan matematika nomor 1 dan 2. Sekian. Pembelajaran tematik pada kesempatan kali ini semoga memberikan manfaat dan barokah bagi kita semua. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan dan mematuhi protokol kesehatan. Sekian dari Ustazah. Baldatun Thayyibatu Warahul Ghafur. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waridho wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.